Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Internationalization of SMEs, a Systematic Review of 20 Years of Research. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Septiana Homariah dengan NIM 2020111224. Yang kedua ada Syakna Putri Permata Hati dengan NIM 2020111453. Yang ketiga ada Ristu Pramudianingrum dengan NIM 2020111296. Yang keempat ada Alan Tito Elfridat dengan NIM 2020111250. Yang kelima ada Saifullah Fatah dengan NIM 2020111333. Yang terakhir ada Rima Nur Kumalasari dengan NIM 2020111032. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai abstraknya terlebih dahulu. Artikel ini membagikan hasil tinjauan sistematis literatur tentang internasionalisasi usaha kecil dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM berdasarkan teknik bibliometrik. Tinjauan ini menghasilkan identifikasi tema utama yang menjadi fokus penelitian selama 20 tahun. Literatur yang muncul dalam 5 tahun terakhir dan agenda penelitian untuk studi masa depan dimungkinkan juga untuk mengusulkan kerangka teoretis dengan faktor-faktor utama yang berpengaruh dalam berbagai tahap internasionalisasi UMKM. Analisis 669 artikel dari tahun 1998 hingga 2017 dilakukan dalam 2 tahap yang melibatkan metode kuantitatif atau analisis bibliometrik dan kopling bibliografi. Analisis pertama membantu mengidentifikasi penulis utama, jurnal, dan negara yang melakukan penelitian tentang internasionalisasi UMKM dalam 20 tahun ini. Dalam analisis kedua, kami membagi total periode 20 tahun menjadi 4 subperiode 5 tahun. Dan bibliografi mengelompokkan artikel serupa di setiap periode ke dalam tema penelitian. Gugus tematik yang muncul pada 4 subperiode menunjukkan bahwa tema yang lebih relevan dari literatur mutakhir adalah sebagai berikut. Ada antesiden, pola, dan hasil internasionalisasi UMKM. Tema-tema ini berkonsisten dengan De Kolk et al. Dan hasil internasionalisasi UMKM. Tema-tema ini konsisten dengan De Kolk et al. Dan hasil internasionalisasi UMKM. Introduction atau pengantar. Studi tentang bisnis internasional yang berfokus pada perusahaan telah dilakukan sejak tahun 1960-an, misalnya Simmons dan Smith. Sebagian besar berfokus pada perusahaan besar, meskipun studi di tingkat nasional telah dilakukan sebelumnya, misalnya Himmer pada tahun 1960. Studi yang disajikan di sini berfokus pada usaha kecil dan menengah atau UMKM dan pada pemahaman perilaku strategis dari keputusan internasionalisasi sisi penjualan atau ekspor mereka setelah pembelian dari pemasok internasional tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan ini.
UMKM berada dari perusahaan besar dan memiliki karakteristik yang sangat spesifik yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk memasuki pasar internasional. Kami menganggap bahwa semua jenis UMKM memiliki karakteristik yang sama dan faktor yang berpengaruh dalam keputusan internasionalisasi mereka dan dalam cara mereka melakukan proses internasionalisasi yang berbeda dari perusahaan besar. Oleh karena itu, memperluas fokus tinjauan kami ke semua studi tentang internasionalisasi UMKM yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi baru di lapangan. Untuk mencapai kontribusi ini, artikel ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tema apa yang dianggap relevan dalam literatur tentang internasionalisasi UMKM dalam periode 20 tahun dari tahun 1998 hingga tahun 2017. Yang kedua, bagaimana keadaan seni dalam literatur tentang internasionalisasi UMKM? Dan yang ketiga, kesenjangan apa yang masih ada dalam literatur yang bisa menjadi peluang untuk penelitian masa depan di lapangan? Literatur review atau tinjauan literatur. Studi dari beberapa bidang telah mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol penting ketika menyelidiki fenomena yang beragam. Salah satu klasifikasi yang paling sering digunakan untuk ukuran perusahaan adalah menjadi perusahaan besar atau LA, dan perusahaan kecil dan menengah atau UKM. Klasifikasi hukum biasanya dibuat menurut ukuran atau total pendapatan. Berbagai alasan menjadi inti dari perbedaan antara LA dan UKM dalam strategi, kinerja, dan pola mereka. UKM biasanya kekurangan sumber daya atau keuangan, fisik, dan manusia, dan kemampuan untuk memungkinkan mereka menerapkan semua kemungkinan strategi yang tersedia untuk LA. Jadi, dalam hal ekspor, perusahaan kecil menghadapi tantangan yang lebih besar daripada perusahaan besar. Internasionalisasi UKM adalah subjek yang semakin menarik minat para sarjana dalam beberapa tahun. Sejak tahun 1994, dengan studi Oviatt dan M.C. Dougal pada tahun 1994, tinjauan penting tentang internasionalisasi UKM dan kewirausahaan internasional atau IE telah dilakukan. Sebagian besar dari mereka berfokus pada fase spesifik dari proses internasionalisasi UKM atau mode masuk, keterlibatan internasional, rangsangan ekspor, dan lain-lain. Tetapi ada juga ulasan yang lebih luas tentang IE, termasuk internasionalisasi UKM sebagai subdominan dari bidang tersebut. Menurut Jones dan kawan-kawan pada tahun 2011, bagian SME International Stage atau tahapan internasionalisasi UMKM. Beberapa tinjauan telah berfokus pada tahapan spesifikasi internasional UKM, alih-alih menangkap pandangan integratif dan holistik dari keseluruhan proses. Kerangka kewirausahaan internasional atau IE sebagai dasar untuk mengklasifikasikan literatur tentang mode masuk UKM sebagai pendahuluan, proses, dan hasil. Mengenai pendahuluan, termasuk keputusan untuk menginternasionalkan, kami memiliki beberapa ulasan. Menurut Francioni dan kawan-kawan pada tahun 2016, mengusulkan kerangka klasifikasi untuk UKM berdasarkan 52 rangsangan ekspor klasik yang dilakukan oleh Leonardo pada tahun 1995, mengintegrasikan driver yang muncul yang dibagi menjadi yang internal dan eksternal. Menurut Costa dan kawan-kawan pada tahun 2016, mengusulkan tinjauan literatur sistematis
tentang peran informasi, pengetahuan, dan kolaborasi dalam keputusan internasionalisasi UKM. Menurut Martineo dan Pastoriza pada tahun 2016 meninjau penelitian tentang keterlibatan internasional UKM yang mapan. Pekerjaan mereka menghasilkan kerangka kerja integratif yang terdiri dari pendahuluan, keterlibatan internasional, dan hasil. Pendahuluan dipilih ke dalam tingkat lingkungan perusahaan dan individu. Menurut Lauf dan Swens pada tahun 2014 mengkaitkan model teoritis yang ditemukan dalam artikel yang diulas atau teori biaya transaksi, paradigma elektrik, teori institusional, dan teori model sosial atau teori jaringan. Dengan karakteristik UKM yang ditemukan oleh penulis atau keterbatasan keuangan dan sumber daya, kepekaan terhadap pengaruh eksternal, dan struktur manajemen keluarga. Ulasan tentang IE dengan UKM sebagai subdomain. Beberapa ulasan menganalisis IE sebagai bidang di mana internasionalisasi UKM adalah subdomain. 1. Ruizer dan kawan-kawan pada tahun 2006 mengembangkan model konseptual kewirausahaan internasional untuk memahami perbedaan dan persamaan internasionalisasi UKM dan perusahaan multinasional. Proses yang disajikan dalam kerangka terdiri dari 4 dimensi penting, yaitu mode, pasar, produk, dan waktu. Peran manajer, model manusia, dan sosial ditekankan, sedangkan karakteristik perusahaan dan lingkungan mendahului proses internasionalisasi. Kinerja perusahaan dianalisis sesudahnya. 2. Jones dan kawan-kawan pada tahun 2011 melakukan pekerjaan ekstensif dalam mengklasifikasikan dan meringkas literatur tentang IE dari tahun 1989 hingga 2009, mencoba mengidentifikasi tema yang diselidiki oleh akademi. Penulis mengklasifikasikan tema artikel ke dalam tipe A, internasionalisasi kewirausahaan, tipe B, perbandingan kewirausahaan internasional, dan tipe C, internasionalisasi kewirausahaan kooperatif internasionalisasi UKM, yang merupakan tujuan utama dari artikel ini. Dapat ditemukan di dalam tipe A, dalam tipe subkelompok usaha. Ini menunjukkan pentingnya tema sebagai subdomain dari IE. Metode untuk melakukan penelitian kami mengekstrak artikel yang diterbitkan dalam jurnal peer review dari database Scopus Elsevier tahun 2019 yang memiliki syarat internasionalisasi dan UKM atau usaha kecil dan menengah. Dalam judul, abstrak atau kata kunci, dan berada di bidang bisnis dan manajemen, dan diterbitkan pada periode antara tahun 1998 dan 2017. Periode ini dipilih karena kami ingin menganalisis literatur dari rentang waktu yang lebih luas dan mengidentifikasi evolusi tema yang paling relevan selama bertahun-tahun. Langkah pertama terdiri dari analisis bibliometrik tentang evolusi publikasi selama 20 tahun dan identifikasi jurnal, negara, dan penulis terpenting yang diterbitkan di bidang internasionalisasi UKM. Langkah kedua terdiri dari mengidentifikasi tema utama dari masing-masing 4 periode 5 tahun. Ini melibatkan penggunaan teknik bibliographic coupling atau BC Kessler 1963 untuk mengidentifikasi tren terioritis di lapangan masing-masing dari 4 subperiode. Teknik BC mengelompokkan artikel serupa ke dalam tema penelitian yang dibentuk oleh asosiasi antara artikel yang menyusunnya. Daphmino et al. Pada tahun 2015. Di kelompok kedua,
Kecil dan Siah menggunakan teori sistematis tentang analisis sistematis dari asosiasi yang paling mungkin dari mode batin antara memasuki mode dan koneksi jaringan antara UKM. Penulis berkontribusi secara analitis ke lapangan dengan alasan bahwa domain pengetahuan UKM dan pengetahuan internasional tentang keputusan utamanya merupakan faktor kunci dalam jaringan internasional dan jaringan internasional untuk menyelidiki peran jaringan internasional struktural dan relasional dan jaringan internasional. Mereka menyimpulkan bahwa UKM telah menemukan pelanggan internasional pertama. Mereka menggunakan penelitian proaktif lebih mungkin untuk mengekspor lebih cepat, lebih intensif, dan lebih banyak pasar. Mereka juga mempelajari teknologi internasional berteknologi tinggi dan mengeksplorasi bagaimana mereka menggunakan jaringan dan mengandalkan informasi yang diberikan untuk menembus pasar eksternal pertama mereka. Untuk pola jaringan terus bermunculan serta inovasi proses dan proaktif yang mempengaruhi keputusan jalur internasional. Terakhir, untuk hasil cakupan geografis, inovasi produk, dan atribut CEO sebagai faktor baru yang mempengaruhi kinerja dan hasil internasional. Di klaster kedua, Cil dan Siah menggunakan teori sistematis tentang analisis sistematis dan asosiasi yang paling mungkin dari metode antara memasuki mode dan koneksi jaringan antara UKM internasional. Seperti disebutkan, bagian pertama dari analisis kami adalah bibliometrik dari periode lengkap 1900 hingga 2017. Filter di Scopus mengekstrak 669 artikel. Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam publikasi artikel di bidang yang dipermasalahkan selama periode 2003 hingga 2006. Sedikit penurunan pada 2007 dan kembalinya pertumbuhan dari 2008 hingga 2017 dengan pengecualian sedikit penurunan pada 2013. Jurnal dengan jumlah publikasi terbesar adalah Jurnal International Entrepreneurship, berfokus pada artikel yang membahas internasionalisasi usaha kecil dengan 48 artikel memiliki 7% dari total. International Business Review, salah satu jurnal terpenting dalam bidang bisnis internasional, berada di urutan berikutnya dengan 38 artikel mewakili sekitar 6% dari total, salah satu jurnal terpenting di bidang bisnis internasional. Disusul dengan 30 artikel yang mewakili sekitar 6% dari total. Yang ketiga adalah jurnal Small Business and Enterprise Development, juga berfokus pada pengembangan usaha kecil dengan 30 artikel yang menyumbang 4% dari total. Penulis dengan jumlah artikel terbanyak adalah David Crick dari University of Ottawa, Kanada, yang memiliki bidang penelitian utamanya adalah kerusakan internasional. Dia telah menerbitkan artikel area tersebut sejak 2009 dengan jumlah publikasi terbesar selama periode antara 2011 dan 2014. Penulis berikutnya dengan produktivitas tertinggi adalah penulis Finlandia Sam Sargento dengan minat khusus pada internasionalisasi perusahaan kecil. Di tempat ketiga datang Olli Kuivalainen, juga dari Finlandia, yang memiliki artikel di bidang pemasaran dan kewirausahaan internasional. Analisis jumlah artikel menurut negara. Penulis terlihat tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar artikel yang diterbitkan dengan tema sepanjang periode lebih dari 80% terkonsentrasi di Eropa dan Amerika Utara, dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Italia menempati posisi 3 pertama. Lanjutan, penulisan berkontribusi secara analitis ke lapangan dengan alasan bahwa domain pengetahuan UKM dan pengetahuan internasional tentang keputusan utamanya merupakan faktor kunci dalam jaringan internasional dan jaringan internasional. Untuk menyelidiki peran jaringan internasional, struktural, dan relasional dan jaringan internasional.
Mereka menyimpulkan bahwa UKM telah menemukan pelanggan internasional pertama. Mereka menggunakan penelitian proaktif lebih mungkin untuk mengekspor lebih cepat, lebih intensif, dan lebih banyak pasar. Mereka juga mempelajari teknologi internasional berteknologi tinggi dan mengeksplorasi bagaimana mereka menggunakan jaringan dan mengandalkan informasi yang diberikan untuk menebus pasar eksternal pertama mereka untuk pola jaringan terus bermunculan serta inovasi proses dan proaktif yang mempengaruhi keputusan jalur internasional. Terakhir, untuk hasil cakupan geografis, inovasi produk dan atribut geo sebagai faktor baru yang mempengaruhi kinerja dan hasil internasional. Lanjutan, penulisan berkontribusi secara analitis ke lapangan dengan alasan bahwa domain pengetahuan UKM dan pengetahuan internasional tentang keputusan utamanya merupakan faktor kunci dalam jaringan internasional dan jaringan internasional untuk menyelidiki peran jaringan internasional struktural dan relasional dan jaringan internasional. Mereka menyimpulkan bahwa UKM telah menemukan pelanggan internasional pertama. Mereka menggunakan penelitian proaktif lebih mungkin untuk mengekspor lebih cepat, lebih intensif, dan lebih banyak pasar. Mereka juga mempelajari teknologi internasional berteknologi tinggi dan mengeksplorasi bagaimana mereka menggunakan jaringan dan mengandalkan informasi yang diberikan untuk menebus pasar eksternal pertama mereka untuk pola jaringan terus bermunculan serta inovasi proses dan proaktif yang mempengaruhi keputusan jalur internasional. Terakhir, untuk hasil cakupan geografis, inovasi produk dan atribut geo sebagai faktor baru yang mempengaruhi kinerja dan hasil internasional. Di kelompok kedua, Dill dan Hayes menggunakan teori sistematis tentang analisis sistematis dari asosiasi yang paling mungkin dari mode batin antara memasuki mode dan koneksi jaringan antara UKM. Diskusi dan model konseptual. Sebagai hasil dari analisis kami memverifikasi bahwa 3 tema yang paling relevan dari periode 20 tahun adalah anteseden, pola, dan hasil internasionalisasi UKM. Mereka telah berganti kepentingan selama bertahun-tahun dan semua baru-baru ini telah diperkuat. Ketiga klaster tersebut muncul ketika menggunakan metode eksplorasi. Namun, analisis yang telah cermat menunjukkan bahwa mereka cocok dengan kerangka kerja konseptual sebelumnya yang ditemukan dalam literatur IB. Kelompok tematik SM yang muncul dapat diatur menjadi 3 tahap, menghadirkan kesamaan dengan dinamika internasionalisasi pasca entry dari perusahaan yang baru diinternasionalkan, yang menggabungkan pola pikiran negara dan mode masuk atau strategi beberapa saluran dan menggunakan waktu yang cukup untuk menciptakan pengetahuan internal untuk implementasi strategi internasionalisasi mereka. Ketiga tahap ini konsisten dengan kerangka yang diajukan oleh De Klerk et al. 2012 yang menginspirasi kami untuk menamai 3 klaster atau tahapan kami. Para penulis mengatur tinjauan mereka seputar tahapan internasionalisasi awal EA. Kontinum berurutan ini tampaknya menjadi kerangka kerja yang berguna karena mirip dengan perkembangan dinamis dari usaha internasional baru yang mencakup masalah. Kapan dan mengapa bisnis terlibat dalam entry asing pertama? Bagaimana proses dan pola awal internasionalisasi? Apa hasil? Kesimpulan. Susunan klaster yang memuat tema-tema utama yang terkandung dalam 4 periode tersebut merupakan bukti kepedulian peneliti dalam memperdalam pengetahuannya tentang anteseden strategi internasionalisasi UKM, pola internasionalisasinya, serta karakteristik hasil atau kinerja untuk internasionalisasi baru, serta seperti untuk perusahaan internasional yang sudah mapan. Menjadi jelas bahwa ada kesamaan mengenai internasionalisasi semua jenis UKM. Kesamaan utama berkaitan dengan dinamika internasionalisasi pasca masuk dari perusahaan yang baru diinternasionalkan, menekankan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penentu dan sifat proaktif serta dampaknya terhadap proses internasionalisasi. Merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut tentang hubungan antara UKM internasional yang didorong oleh peluang dan kinerja internasional dari proses internasionalisasi UKM.
Swoboda dan Oleksinik menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor tingkat perusahaan dan hubungannya dengan orientasi kewirausahaan dan pengaruhnya terhadap proses internasionalisasi, yang menyarankan untuk mengeksplorasi berbagai strategi untuk menemukan klien di pasar baru guna mendukung proses internasionalisasi UKM dengan lebih baik. Caleb dan Mussolini mengusulkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana tata kelola ganda perusahaan keluarga mempengaruhi kinerja internasionalisasi mereka, menekankan perlunya analisis empiris untuk memahami karakteristik bisnis keluarga mana yang lebih penting untuk internasionalisasi dan kinerja perusahaan. Kuburan dan San merekomendasikan untuk memeriksa model sosial dan ikatan jaringan untuk menjelaskan efek yang berbeda dari internasionalisasi pada kinerja antara perusahaan keluarga dan non-keluarga. Menyarankan untuk menyelidiki lebih lanjut pengaruh sumber daya kendor pada niat manajer dan pengaruhnya terhadap kinerja internasional. Mengingat bahwa UKM dapat menyajikan perbedaan dari perusahaan besar karena strukturnya yang kurang kompleks, yang menunjukkan perlunya penyelidikan lebih lanjut untuk memahami jika jenis inovasi bervariasi sesuai dengan tingkat internasionalisasi yang berbeda. Kinta dan Ganotakis mengusulkan penelitian lebih lanjut tentang strategi internasional dan kinerja UKM yang intensif inovasi. Naldi dan Davidson menyarankan pemahaman yang lebih baik tentang pertumbuhan melalui penjualan ke segmen pelanggan baru dan hubungannya dengan kinerja. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jika ada yang salah dari kami selaku kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.